Minggu lalu, saya meracau tentang gamer PC dan konsol terutama yang akan punah. Ya ini adalah hiperbola gitu ya, nggak juga bakal punah kayak dinosaurus. Tapi dari data yang ada, arahnya kok kayaknya menuju berkurang gitu jumlahnya. Nah, di salah satu komen yang masuk, saya lupa yang mana, itu yang saya ingat adalah dia bilang kalau punah sih enggak, tapi bakal jadi barang eksklusif. Ini menarik. Kalau kita bicara tentang gaming sebagai barang eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, ya kalau boleh dibilang ini bukan tentang masa depan. Tapi sekarang aja, bahkan kalau boleh dibilang dari sejak awal rilis, itu dia udah masuk ke dalam kategori eksklusif dan semakin kesini semakin eksklusif lagi, bre. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Sekarang harga konsol udah sangat mahal dan saya udah pernah bilang beberapa kali bahwa konsol sekarang udah bukan lagi mainan anak-anak. Karena siapa coba yang mau beliin mainan anaknya seharga belasan juta dan itu belum bisa dimainin. Masih harus nambah game beberapa juta lagi dan nanti kalau udah selesai harus beli lagi. Soalnya ngapain juga beli belasan juta, gamenya cuma satu, begitu habis langsung selesai. Saya ingat banget zaman masih kecil dulu, saya itu berusaha mati-matian untuk nabung biar bisa beli Nintendo. Yang kalau nggak salah inget sih harganya 150.000. Kalau Sega harganya 250.000. Saya lupa zaman itu uang saku saya berapa, tapi yang pasti saya bikin satu celengan, terus ada duit 100 perak gitu ya, masih koin, saya masukin ke situ, dicelengin dikit-dikit biar bisa beli konsol. Apakah saat itu 150.000 itu mahal? Saya sempet ngintip slip gaji almarhum bapak saya gitu ya, dan kalau nggak salah ingat juga jumlahnya 150.000, hampir sama seperti harga Nintendo. Jadi pantas aja saya nggak dibeliin, karena harga konsolnya itu sesuai dengan gaji. Nggak mungkin banget kalau uang gajinya dibeliin konsol gitu kan ya. Jadi akhirnya ya sudah harus nabung sendiri. Tapi kalau sekarang, apakah masih ada anak-anak di rumah yang nabung karena bercita-cita pengen beli PS5? Tanggal 1 Mei kemarin, Sony mengumumkan kenaikan harga PS5 di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kamu catat dulu, tahun ini adalah tahun ke-6 PS5 dari sejak pertama kali dirilis. Dan kalau ngikutin timeline, seharusnya tahun depan udah rilis PS6. Dan yang gila, harga barang setua itu yang hampir obsolete gitu ya, ternyata bukannya turun malah naik, dan naiknya beberapa kali lagi. Tapi ini mungkin adalah dampak dari krisis global, krisis AI, dan di Indonesia krisis rupiah. Nilainya anjlok parah sampai akhirnya harga PS5 ya terpaksa naiknya luar biasa gitu ya. Tapi nggak masalah karena orang desa nggak pakai dolar dan orang desa nggak main PS5. Jadi yang akan terdampak adalah orang-orang kaya yang pengen beli PS aja. Harga PS5 Slim digital naik jadi 10 juta dan yang disc version jadi 11,4 juta. Bahkan PS5 Pro yang baru aja rilis resmi di sini, harga aktual di pasaran ada di angka 17 jutaan. Dan yang lebih gila, kalau punya PS, hampir wajib hukumnya kamu langganan PS Plus kalau pengen main game online yang juga barusan naik lagi setelah tahun lalu udah naik. Subscription game sampai 2 juta setahun, bre. Apa nggak gila tuh? Mau langganan yang 1 jutaan? Ada, tapi saat kamu bayar nggak dapat apa-apa. Kecuali 3-4 game bapuk dan bisa main online. Sekarang kita bahas tentang harga. Tadi saya bilang harga Nintendo waktu saya kecil itu 150.000 yang kebetulan sama dengan gaji almarhum bapak saya gitu ya. Tapi yang saya nggak tahu adalah apakah gajinya saat itu termasuk UMP atau enggak. Dan saya juga lupa itu terjadi tahun berapa. Tapi yang jelas saya bukan termasuk orang kaya dan ujung-ujungnya tabungan saya juga nggak kekumpul dan Nintendo ataupun Sega nggak pernah kebeli. Tapi seandainya waktu itu orang tua saya memutuskan untuk ya udahlah gaji
gajinya dipotong 10%, berarti 15.000 gitu ya, dan ditabung untuk bisa beliin konsol. Ya mungkin 10 bulan udah bisa kebeli bre. Kita coba bandingin dengan zaman sekarang. PS5 Pro 17 jutaan, UMP rata-rata di Indonesia sekitar 3,5 juta. Rata-rata, jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Jadi untuk warga negara Indonesia rata-rata butuh sekitar 5 bulan nggak makan dan nggak bayar tagihan untuk bisa kebeli PS5 Pro. Tapi pada prakteknya UMP 3,5 juta ini sebagian besar nggak cukup untuk hidup. Kalau kamu sendirian dan masih numpang sama orang tua sih mungkin masih bisa kali ya. Tapi kalau kamu ngekos terus ada cicilan gitu ya, cicilan motor, cicilan HP, apalagi kalau yang udah berkeluarga 3,5 juta nggak akan mungkin bisa disisihkan untuk beli PS. Jadi kalau sekarang ini kamu termasuk orang-orang yang suka berdebat tentang game di forum game online, kamu termasuk orang yang berprivilege karena kamu punya kelebihan uang untuk bisa beli mesin gaming. Tinggal kalau kita bicara privilege-nya para gamer ini, seberapa besar sih sebenarnya? Sony tidak pernah merilis data penjualan konsol mereka per negara, tapi dari hasil secara global, total penjualan mereka mencapai 93 juta unit. Kira-kira berapa banyak yang terjual di Indonesia? Menurut Gemini, diperkirakan PS5 sudah terjual sekitar 150.000 unit di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 280 juta, berarti kalau kamu pemilik PS5, berarti kamu termasuk 0,05% dari seluruh penduduk Indonesia. Sekali lagi, ini adalah data perkiraan dari AI karena Sony nggak pernah merilis angka resminya. Jadi kalau dibilang orang super kaya yang eksklusif itu ada 1%, berarti kamu yang punya PS5 lebih eksklusif lagi bre, 0,05% loh. Jadi nggak usah nunggu kapan-kapan di masa depan, sekarang aja gaming udah jadi sesuatu yang sangat eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Tapi catat, ini adalah gaming yang pakai peralatan terbaru. Kalau pakai PS yang tua, ya nggak usah dihitung kali ya. Nah, sekarang saya mencoba membuat sebuah tabel. Ini adalah histori harga PS1 sampai PS5 Pro dibandingkan dengan UMP rata-rata Indonesia dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk nabung 10% dari gaji untuk bisa membeli PS-nya. Data UMP rata-rata bertanda bintang adalah hasil interpolasi, sedangkan yang tanpa bintang adalah data dari website indonesiaterbaik.id. Sebelum tahun 2000, PS1 masih terhitung sangat terjangkau. 18 bulan nabung udah bisa dapat. Kemudian PS2 semakin mahal relatif terhadap gaji. PS3 dan PS4 juga semakin mahal lagi. Butuh waktu lebih dari 50 bulan untuk nabung buat beli PS-nya. PS5 dari sejak awal rilis sampai hari ini butuh waktu 30-40an bulan nabung untuk bisa kebeli. Jadi kalau dilihat dari tabel, iya UMP-nya naik dikit-dikit gitu ya, tapi harga PS-nya naiknya luar biasa banyak. Apalagi saat PS6 nanti akan rilis, kemungkinan harganya bakal lebih dari 20 juta kali ya sampai sini. Jadi kalau nanti PS6-nya rilis harganya 20 juta misalkan dan gaji kamu 4 juta, terus kamu sisihkan 10%, 400.000 ditabung biar bisa beli PS6 gitu ya, butuh waktu kurang lebih sekitar 4 tahun baru bisa kebeli. Dan saat kamu beli PS-nya, gak bisa main game bre. Harus beli gamenya lagi beberapa juta atau langganan PS Plus yang mungkin saat kamu bisa beli nanti harganya sudah berjuta-juta juga. Dan kalau kita kembali ke tabel ini lagi, harga konsol PlayStation setiap generasinya nggak pernah turun. Dari 700 ribuan sebelum tahun 2000, sekarang aktual di marketplace udah 17 jutaan. Naik 24 kali lipat. Sedangkan UMP yang saat itu 390 ribu, sekarang jadi 3,6 jutaan. Nggak sampai 10 kali lipat naiknya. Harga bensin subsidi tahun 1999 itu Rp1.000 per liter, tapi sekarang 10.000 dan terancam akan naik lagi. Harga beras tahun 99 sekitar 2.500 per kilogram, tapi sekarang rata-rata 15 ribuan untuk yang versi murah, naik 6 kali lipat. Jadi kenaikan gaji nggak sampai 10 kali lipat, tapi pengeluaran rutin kebutuhan pokok setiap hari itu bisa naik antara 6 sampai mungkin ada yang lebih dari 10 kali lipat. Jadi akhirnya kalau kita bicara punah dan eksklusivitas tadi, nggak perlu nunggu data yang saya tampilkan kemarin. Dengan kondisi yang sekarang ini, kemungkinan semuanya akan bisa dipercepat bre. PC gaming dan konsol akan menjadi barang yang super eksklusif. Sisanya yang nggak sanggup beli konsol harus terpaksa bahagia main game di HP 1 jutaan dan gamenya yang gratisan pula.